Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu telah menunjukkan pukul 8:30 tepat, maka izinkan saya untuk membuka acara kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia lah kita dapat berkumpul pada pagi siang hari ini. Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya nih? Apakah dalam keadaan sehat semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan dalam menjalankan aktivitasnya. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sudah kenal jangan sampai sayang ya. Maka dari itu saya izin memperkenalkan diri. Terlebih dahulu ya Bapak Ibu dengan sebuah pantun mungkin. Di meja ada markisa, sudah habis dimakan opung. Perkenalkan nama saya Nisrina Salsabila dari mahasiswi Poltekkes Bandung. Baik demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, saya akan memandu acara Sekolah Inovasi Peksos yang hari ini akan membahas salah satu program yang dibentuk oleh Yayasan Inklusi Berdaya, yaitu BUWaste atau Beauty Waste Solution Tool dengan Inclusive Empowerment. BUWaste ini merupakan sebuah gerakan peduli sampah produk skincare yang diinisiasi oleh salah satu narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Diah Puspitasari, yang merupakan seorang dokter spesialis kulit dan kelamin, serta pegiat isu disabilitas di Kota Bandung. Ibu Diah ini sendiri membentuk yayasan ini pada bulan September pada tahun 2020 dengan upaya pengolahan sampah produk kemasan skincare melalui pemberdayaan masyarakat yang inklusif, khususnya bagi para penyandang disabilitas. Hal ini akan dijelaskan langsung dengan lebih mendetail ya oleh founder Yayasan Inklusi sendiri, yaitu Ibu Dr. Diah Puspitasari. Mari kita sapa terlebih dahulu mungkin narasumber kita. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sehat dan salam kenal untuk semuanya. Iya, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini? Semangat ya Ibu ya. Alhamdulillah, insya Allah semangat. Nah, oke, baiknya sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dalam mengisi acara webinar kita pada pagi hari ini. Dan juga perlu teman-teman ketahui, Ibu Dr. Diah ini telah menempuh berbagai macam pekerjaan, khususnya di bidang dermatologi dan kelamin di Universitas Padjadjaran, sebagai staf mengajar dan tim peneliti penguji produk kosmetik. Juga pernah menjadi konsultan medis untuk pengujian kosmetik di PT Spin Control Indonesia dan PT Martina Berto di Jakarta ya Bu ya. Ya, sampai sekarang masih sebetulnya. Sampai Masih ya saat ini Ibu ya masih. sekarang Ya, ya. ya. Baik, berarti sangat menjelaskan nanti kepada kita bagaimana produk kosmetik ataupun yayasan ini akan berjalan ya Bu ya. Kedepannya akan dijelaskan secara mendetail oleh Ibu Dia Puspitasari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja Ibu kepada Ibu Dia selaku narasumber kita pada acara webinar hari ini. Waktu dan medianya saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Siapa panggilannya? Salsa ya? Atau siapa? Bila Ibu Oh, saya. oh Bila. Oke, baik. Terima kasih Bila atas pengantarnya. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk sedikit diskusi dan berbagi cerita mungkin ya. Eh, saya sapa sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya pada pagi hari ini. Masih pagi jam 8.30, tapi saya dengar dari Bumul ada juga yang dari Indonesia bagian timur ya. Sehingga mungkin kalau di sana sudah jam 11.30 mungkin. Ya, Alhamdulillah, terima kasih kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini dan sekali lagi terima kasih banyak atas undangannya untuk bisa menghadiri Sekolah Inovasi Peksos ini yang saya rasa merupakan kegiatan yang sangat baik ya dan bisa menjadi media kita untuk saling berbagi informasi dan berbagi mungkin kegiatan juga ya nanti ke depannya terkait hal-hal atau isu-isu yang berkaitan dengan Peksos. Hmm, izinkan saya menyapa ada Bu Mul di sini, kemudian ini semua adik-adik mahasiswa ya, adik-adik dan mungkin Bapak Ibu semua yang hadir bergabung pada pagi hari ini. Salam kenal, seperti yang sudah dijelaskan tadi, nama saya Diah Puspitasari, tapi orang-orang biasanya manggilnya Dokter Popi, memang agak nggak nyambung ya, tapi mungkin itu nama akrab, jadi silahkan Bapak Ibu, adik-adik semua, kalau misalkan
berkesempatan bertatap muka langsung atau bertemu dimanapun, silakan panggil saya dengan Dokter Popi. Kadang-kadang agak suka lupa sama nama sendiri ya. Baik, sedikit saja mungkin pada pagi hari ini saya akan berbagi cerita tentang BUES. BUES ini, mungkin saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Ibu. Oke. Ya, ya. BUES atau kita sebuah program yang dicanangkan oleh yayasan kami, Yayasan Bumi Inklusi Berdaya, dan sebetulnya kalau gerakannya sendiri betul tadi sudah dilaksanakan sejak akhir tahun 2020. Itu kebetulan pada saat itu pandemi dan kita tidak terlalu banyak beraktivitas mungkin ya pada saat itu. Jadi sebetulnya cita-cita atau mimpi saya untuk menggarap proyek ini sudah lama ya. Jadi BUES ini adalah Beauty Waste Solution through Inclusive Empowerment. Jadi sebuah gerakan bagaimana kita dapat mengelola sampah-sampah bekas kemasan skincare. Namun yang kami lakukan di BUES ini adalah melalui pemberdayaan yang sifatnya inklusif, dalam hal ini melibatkan teman-teman penyandang disabilitas. Mengapa ini dibuat? Karena sebetulnya kalau terkait isu skincare ini sudah sejak beberapa waktu yang lalu lah ya, semenjak saya lulus dari program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin di FK Unpad dan mulai berpraktek sebagai seorang dermatologis, sudah mulai ada tuh ya kegundahan, aduh setiap hari saya meresapkan banyak sekali produk skincare, mulai dari sabun, pelembab, krim malam, krim pagi, sunscreen, dan segala macam yang kalau dihitung itu mungkin satu orang setiap kali datang paling nggak 3-5 produk. Kemudian kalau pasien anggaplah 5-10 sehari dari satu dokter kali sekian hari kali sekian ribu dokter di seluruh Indonesia ini, maka betapa besar kontribusi kita terhadap kerusakan lingkungan karena sebagian besar dari kemasan-kemasan ini tidak dapat didaur ulang. Sebagian besarnya adalah berupa kemasan plastik. Nah, sebetulnya keresahan ini sudah muncul sejak lama. Hanya mungkin kemarin terpicunya pada saat pandemi itu, aduh kenapa nggak kita mulai ya, mumpung kita nggak lagi sibuk-sibuk banget gitu ya, dengan berbagai aktivitas. Nah kebetulan saya sendiri adalah seorang volunteer untuk teman-teman penyandang disabilitas ini sudah cukup lama, mungkin sudah lebih dari tahun ya, lebih dari 30 tahun mungkin, saya lupa. Pokoknya sejak zaman saya masih pendidikan dokter umum ya, waktu itu saya memulai dengan menjadi seorang reader atau pembaca untuk teman-teman disabilitas netra di panti Bina Netra Wiataguna, dan itu berkelanjutan terus sampai sekarang, sampai saat ini saya masih banyak berkegiatan dengan teman-teman disabilitas sehingga melihat bagaimana situasi teman-teman disabilitas ya, bahwa ternyata teman-teman disabilitas ini untuk mendapatkan pekerjaan tidak mudah, kemudian untuk beraktivitas tidak mudah. Nah, saya ingin sekali punya mimpi sih ya, sebetulnya punya mimpi untuk bisa lebih memberdayakan mereka. Saya juga tahu sih di Bandung ini ya, terutama banyak sekali lembaga atau komunitas yang banyak aktif dan banyak sekali juga membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberdayaan. Tetapi mungkin yang saya lakukan ini adalah penggabungan dari dua isu yang dua-duanya sangat melekat dengan diri saya gitu ya. Dari produk skincare sebagai seorang dermatologis dan posisi saya sebagai seorang volunteer ataupun seorang pegiat di lingkungan atau di dunia disabilitas. Jadi terjadilah perkawinan dari kedua isu ini menjadi BUES ini. Sebetulnya ceritanya kira-kira seperti itu ya. Nah, ini latar belakangnya kenapa ya, tadi karena masalah sampah yang terus meningkat setiap tahunnya, dan surprisingly ternyata ya di masa pandemi itu kalau teman-teman, kalau adik-adik memperhatikan ya, industri kosmetik bebas yang dijual di pasar itu juga ternyata meningkat pesat. Ini karena saya melihat sendiri ya sebagai seorang konsultan di perusahaan kosmetik maupun di lab uji produk kosmetik. Dulu sebelum pandemi kita menguji produk yang akan di-launch ke pasar itu dalam 1 bulan mungkin hanya 5 atau 6 pengujian, tidak sampai 10. Tapi setelah begitu masuk masa pandemi, anehnya ternyata industri kosmetik itu meningkat begitu pesat. Dan ini memang banyak juga ya penelitian terkait hal itu. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi salah satunya memang didasari karena orang-orang nggak bisa bepergian. Jadi mereka lebih care terhadap dirinya sendiri, lebih punya waktu untuk memperhatikan kesehatan kulitnya,
kemudian mereka sulit juga pergi ke dokter, jadi mereka lebih banyak punya waktu luang untuk merawat diri sendiri. Ini yang menjadi salah satu dasar. Jadi setelah pandemi, pengujian di lab kita itu bisa 20-30 produk per bulan. Itu luar biasa yang meningkat sangat pesat. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ya tadi, karena eh, lapangan kerja untuk disabilitas itu yang kita tahu sendiri teman-teman dari Peksos pasti juga hafal, masih sangat terbatas. Jadi masih banyak orang atau masih banyak perusahaan yang belum memahami isu bahwa isu maupun aturan bahwa memang sebuah perusahaan itu harus bisa mengakomodasi teman-teman kita penyandang disabilitas. Nah, inilah upaya ini yang saya coba lakukan, membuat proyek ini dengan melibatkan teman-teman. Harapannya ini akan berkembang menjadi sebuah UMKM yang bisa memberikan ya sedikit tambahan penghasilan lah ya untuk teman-teman penyandang disabilitas yang tergabung di dalamnya. Itu sebabnya kita menyebut program ini sebagai BWS, Beauty Waste Solution through the Inclusive Empowerment. Nah, kegiatan apa yang kita lakukan? Stepnya mulai dari kampanye. Jadi kita mau melakukan dulu edukasi, utamanya sih memang kepada klinik-klinik yang kita ajak untuk bermitra. Jadi klinik ini fungsinya sebagai shelter atau sebagai pusat pengumpulan atau pengembalian sampah. Kenapa? Karena kita target utamanya mungkin pasien-pasien yang ada di klinik tersebut. Selama ini kita pernah melakukan survei kecil-kecilan ya. Jadi sebagian besar orang dan sebagian besar pasien kalau kita tanya sampahnya atau bekas kemasannya itu kalau krimnya habis atau sabunnya habis dikemanakan sih, rata-rata mereka jawab buang aja ke tempat sampah gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya kalau satu orang menimbun 3 sampai 5 per bulan gitu ya. Nah, itu terjadi gundukan sampah plastik yang begitu banyak dan tidak akan bisa diurai gitu. Jadi mengerikan sih sebenarnya kalau dibayangkan. Mungkin dampaknya tidak akan terasa sekarang, tetapi mungkin generasi anak cucu kita nanti, anak cucu saya, anak cicit saya mungkin ya ke depannya yang akan merasakan akibatnya. Nah, ini yang kita lakukan. Kita melakukan edukasi ke klinik-klinik, kemudian ke masyarakat umum lewat pameran-pameran, kemudian kita melakukan edukasi juga lewat Instagram kita di @BWS ini, termasuk juga Instagram pribadi kita. Jadi kalau teman-teman dari Peksos ini juga berminat untuk bergabung, bisa banget untuk menjadi salah satu tim edukator kita untuk ikut mensosialisasikan ke masyarakat terkait program ini. Nah, tujuannya apa? Nah, ini sih sebenarnya memang tujuannya ini kalau saya bilang memang masih mimpi ya, tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Maksudnya begini, kita melakukan sesuatu walaupun sedikit, insya Allah pasti ada manfaatnya. Itu akan lebih baik insya Allah ya daripada kita hanya menonton dan tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi kita berharap akan ada berkurangnya dampak negatif pembuangan sampah kemasan produk skincare di lingkungan tempat tinggal kita, dari industri, dari klinik, dari manapun. Nah, belakangan kita juga cukup banyak menerima sampah yang dikirimkan langsung ke sekretariat kami itu dari perorangan. Jadi ternyata ada juga orang-orang yang mengumpulkan, konsen mengumpulkan dan dalam beberapa waktu tuh udah bisa dapat banyak gitu ya. Saya surprise juga ada yang ngirim satu orang tapi bisa satu karung, itu kan luar biasa gitu ya, dikirim langsung ke kita jadi tidak melalui shelter, itu juga boleh banget. Nah, sehingga bisa dibayangkan ya satu orang satu karung gitu kan. Kalau 10 orang nih adik-adik yang ada di sini yang terutama mungkin yang putri-putri ini pasti juga pakai skincare kan. Nah, itu bisa dilihat ya di rumah berapa banyak tuh tumpukan sampahnya. Silahkan kirimkan ke kita juga ya kalau nggak tahu mau dikemanakan si sampahnya tersebut. Nah, kemudian tentu kita akan terus melakukan awareness atau meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang lebih bebas akan sampah. Memang isu-isu tentang sampah ini juga banyak ya, banyak juga orang yang isu sampahnya mungkin sampah kemas plastik yang lain, sampah makanan, ataupun sampah-sampah yang lainnya yang tidak bisa diurai. Sehingga kita mencoba melengkapi gerakan-gerakan yang lain dengan isu sampah skincare ini. Kemudian kita berharap juga nanti ke depannya akan terwujud tertib pengelolaan sampah kemasan. Karena pada kenyataannya ya banyak loh juga ya misalkan kayak gini. Ada lingkungan yang sudah berusaha tertib nih. Kayak kita misalkan di rumah kita sudah memisahkan sampah kita supaya lebih lebih mudah dalam pembuangannya. Sampah plastik udah dipisah, sampah organik sendiri, anorganik sendiri, sampah yang bisa recycle sendiri. Ternyata pada saat diambil sama
petugas kebersihan itu kemudian diaduk kembali, dicampur kembali ya. Jadi memang tidak mudah sih menanamkan ini ya. Jadi masih menjadi PR untuk kita semua dan tentu kesadaran harus dimulai dari diri sendiri. Nah, kemudian yang terakhir tentu kita ingin proyek ini bersifat sustainable, bisa mewujudkan masyarakat yang berdaya dan berkesinambungan melalui program pemberdayaan ini dan harapannya bisa bernilai ekonomis khususnya untuk teman-teman penyandang disabilitas. Nah, peluangnya sebetulnya banyak. Kita terus-menerus melakukan kampanye inklusif ini, mengenalkan terkait apa sih itu disabilitas, apa sih itu inklusi, kenapa harus inklusi, kemudian kenapa harus lewat sampah gitu ya. Tapi ini memang harus dilakukan terus-menerus supaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mengajak mereka untuk mau ikut menjadi bagian dari kegiatan atau dari proyek ini. Nah, tentu kolaborasi ini juga menjadi satu hal yang sangat penting ya. Salah satunya tentu dengan teman-teman dari Poltekkes ini, kita mendapat mitra, dapat memperluas jaringan, kemudian memudahkan kita untuk berkolaborasi sehingga bisa berkesinambungan dan bisa diterima oleh masyarakat semua isu ini. Nah, lebih jauhnya apa? Ini bisa menjadi potensi penghasilan bagi masyarakat disabilitas. Kenapa? Karena produk-produk yang sampah-sampah bekas kemasan skincare yang kami kumpulkan itu kami olah menjadi sebuah produk dan itu kita jual ke market yang bisa potensial untuk memberikan penghasilan bagi masyarakat disabilitas. Nah, ini tim kami, tim yayasan kami sih sebetulnya ya, tim Bumi Inklusi Berdaya, karena Bumi Inklusi Berdaya ini sebetulnya juga core kegiatannya bukan hanya di BUES, kami punya beberapa kegiatan yang lainnya yang nanti akan kami ceritakan di belakang ya. Ada saya sendiri sebagai founder sekaligus pembina dari Bumi Inklusi Berdaya, kemudian Ibu Mul, alhamdulillah bersedia juga menjadi bagian dari kami. Kemudian ini Aulia sebagai project manager sekaligus pengelola konten media sosial kita. Kemudian ada Bendara, Teh Dinda. Teh Dinda ini penyandang disabilitas Daksa. Kemudian Pak Dudi ini sebagai ketua yayasan, beliau adalah disabilitas netra, low vision dengan penglihatan yang sudah sangat terbatas. Kalau saya tidak salah hanya tinggal sisa 20 atau 30%. Kemudian Kang Acep ini adalah sekretaris kami. Kemudian ada koordinator lapangan Teh Handayani, beliau ini disabilitas Daksa polio sejak lahir. Kemudian Kang Egy Ginanjar ini juga tim lapangan. Beliau adalah penyandang cerebral palsy ringan sekaligus Daksa dan ada low vision juga. Dan ada Pak Asep Hidayat, ini adalah disabilitas Daksa juga, pengguna kursi roda. Ini adalah tim-tim kami yang handal dan setiap saat selalu berkoordinasi dan bergerak bersama-sama untuk membangun mimpi ini juga bersama-sama. Nah, sekarang bagaimana sih sebetulnya cara pengelolaan sampahnya? Jadi, setelah klinik bekerja sama atau bermitra melakukan penandatanganan MOU dengan kami, maka tim kami melakukan penjemputan atau pengambilan sampah ke klinik-klinik tersebut. Saat ini di Bandung, kalau saya tidak salah ingat, ada sekitar 13 klinik yang sudah bermitra. Jadi tadi ya Bu Handayani dan Pak Asep itu yang tugasnya salah satunya adalah ke lapangan, mengambil sampah-sampah yang sudah dikumpulkan di box kami, di box-box kami ini di shelter-shelter yang ada di klinik-klinik di Kota Bandung. Nah, bagaimana dengan klinik-klinik yang di luar kota? Karena kebetulan beberapa klinik di luar kota sudah bermitra juga dengan kita. Ada klinik di Banjarmasin, kemudian di Mataram, di Prabu Mulih, Sumatera ya, kemudian di Ciamis, di Jakarta, kemudian di Padang, dan dalam proses ini akan menyusul adalah dari Banda Aceh. Untuk sementara ini sebetulnya karena kita belum punya shelter sendiri di masing-masing kota tersebut, maka mereka dengan senang hati sih sebetulnya mengirimkan sampahnya ke kita ya pakai kargo gitu. Jadi bisa dibayangkan memang rumah-rumah kami ini atau apa namanya base camp kami ini udah mirip kayak tempat pengumpulan sampah gitu ya, sampah khusus ini. Harapannya sih cita-citanya sih ke depannya di setiap kota kita bisa punya tim masing-masing sehingga bisa dikelola di kota masing-masing ya, mohon doanya. Nah, bagaimana setelah terkumpul maka tim kami akan membersihkan sampah kemasan skincare tersebut. Sebetulnya seharusnya kita idealnya sih pengennya ketika sampah dikembalikan itu sudah dalam keadaan dicuci, dibersihkan.
Tetapi pada kenyataannya masih banyak teman-teman yang menitipkan sampahnya itu masih dalam keadaan kotor. Jadi memang harus dicek kembali satu persatu, dibuang isinya, dicuci, disikat, kemudian dilepas label-labelnya karena ini tidak akan apa ya, kalau tidak dalam keadaan bersih nanti pada saat proses selanjutnya akan mengganggu dan akan menyebabkan produk yang dihasilkan juga kotor gitu. Jadi memang masih PR banget sih ini untuk mengedukasi bahwa sampah harus dikembalikan juga dalam keadaan yang bersih untuk mempermudah tugas tim kami gitu ya. Jadi kemudian setelah bersih nanti sampah ini kan dijemput ya oleh tim kita, kemudian dibersihkan oleh tim kita kembali, tim ulang baru kemudian diolah. Nah, proses pengolahannya seperti apa setelah sampahnya tadi dicuci? Jadi pencuciannya juga biasanya berulang-ulang ya. Dicuci sebelum dicacah, setelah dicacah nanti biasanya suka dicuci lagi juga kalau masih ada sisa-sisa. Nah, kemudian dicacah menjadi cacahan kecil dengan mesin pencacah. Untuk proses ini kami masih bekerja sama dengan pihak lain karena terus terang di US belum punya cukup dana untuk bisa memiliki mesin ini sendiri. Ya, doakan juga mudah-mudahan ada proposal kerjasama yang bisa goal ya, sehingga kita bisa punya mesin sendiri, jadi teman-teman tim kami lebih leluasa. Nah, setelah itu cacahan tadi kemudian dipanaskan atau dilelehkan, kemudian dipadatkan kembali menjadi lembaran-lembaran atau menjadi bentuk apapun sesuai dengan desain produk kita, nah baru menghasilkan sebuah produk. Nah, teman-teman yang pengen berkontribusi langsung boleh menitipkan sampahnya ke klinik-klinik mitra kami yang punya box ini, atau boleh juga dikirim ke sekretariat kami, nanti alamatnya saya infokan menyusul ya. Nah, ini produk yang sudah pernah kita buat. Tahun lalu kita membuat jam meja ini. Jadi tadi melalui proses pencacahan, kemudian dilelehkan, kemudian dipadatkan kembali membuat menjadi jam meja ini. Untuk tahun ini produk kami yang kedua adalah kalender meja. Jadi ini semua diproses dalam proses yang dipanaskan, kemudian di-melting lalu dicetak. Nah, selain itu, ini kebetulan dari tim kami, Pak Asep ini juga orangnya suka ngulik. Jadi beliau juga sempat suka iseng-iseng di rumah bikin karya dari produk yang tidak dicacah, tetapi dipotong-potong dan dihaluskan kembali. Dan ini sudah ada 2 karya yang dihasilkan, yaitu jam meja dan kotak tisu yang dikombinasikan dengan bahan kayu jati. Dan yang alhamdulillah kemarin sempat laku juga waktu kita pameran di Jakarta. Nah, ini mitra-mitra kami saat ini ya, mitra-mitra klinik, kemudian pihak-pihak lain yang juga ikut berkontribusi. Nah, ini kelupaan nih, malah Poltekkesnya malah belum dimasukkan, karena Poltekkes juga saat ini sudah bekerja sama juga dengan Bumi Inklusi Berdaya untuk mengadakan kegiatan English class online ya, dan mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan. Kita pernah bermitra juga dengan ISEC Unpad, kemudian ya mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi mitra yang mau mensupport program ini. Nah, ini adalah roadmap kita. Jadi sampai tahun ini kita memang masih berupaya mengumpulkan lebih banyak mitra. Terus terang kemarin-kemarin kita memang agak ngerem ngumpulin mitra ini karena sampahnya itu udah banyak banget. Sementara kita belum punya kemampuan yang cukup besar untuk mengolahnya. Jadi kalau misalkan kita punya mesin sendiri, mudah-mudahan membangun kemitraan ini juga bisa lebih cepat gitu ya. Terus ya tentu ingin memperluas jangkauan wilayah hingga ke berbagai daerah karena saat ini juga kenyataannya luar Bandung pun sudah banyak ya, mudah-mudahan isu ini bisa lebih berkembang baik itu di tingkat Jawa Barat maupun ke nasional. Ya syukur-syukur sih bisa go internasional ya, cita-cita seperti itu ya, mudah-mudahan. Saat ini kami masih terus membangun networking atau jejaring dengan berbagai pihak yang memiliki ketertarikan dan bisa menjadi jalan kami untuk bisa lebih dikenal. Nah, ini adalah beberapa kegiatan kami yang lain. Jadi kita suka melakukan aktivitas melalui pameran, kemudian kegiatan capacity building ini macam-macam ya bentuknya. Ada yang bentuknya pelatihan tentang proyek ini sendiri, tentang program BWS ini, pelatihan atau pemberian informasi terkait jenis-jenis sampah plastik atau terkait jenis-jenis plastik, kemudian diskusi internal yang terkait dengan pengembangan kegiatan ataupun pengembangan organisasi. Kemudian kita juga
Setiap tahun ada kegiatan outdoor training atau semacam outbound kecil-kecilan. Ini acara tahun lalu. Nah, tahun ini sih saya belum bicara sih sama Bu Mulia, tapi pengen mengajak teman-teman Poltek Kesas yang ikut membantu kami di program eh, English online ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa bikin arrange kegiatannya dalam bentuk offline. Mungkin ya kita bisa lakukan acaranya outdoor ini. Kemarin sempat ngobrol tapi belum sempat cerita malahan sama Bu Mulia. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Biasanya kita setiap bulan September kegiatan outingnya. Nah, kemudian kita juga mengadakan kegiatan kurban. Kegiatan kurban ini sudah 2 tahun berturut-turut diselenggarakan. Jadi konsep dari kurban ini adalah kita menabung untuk menggenapkan atau memberikan hadiah kepada teman-teman disabilitas yang ingin berkurban tetapi belum cukup mampu. Jadi misalkan, oh saya punyanya cuma 100.000, saya punyanya cuma 500.000, atau saya cuma punya 50.000. Nah, ini insya Allah akan kami genapkan supaya teman disabilitas tersebut bisa berkurban. Tahun ini berapa orang ya? Satu orang disabilitas tuli, satu orang disabilitas daksa kalau saya tidak salah ingat. Ada 2 orang tahun kemarin ini yang kita berikan hadiah. Tahun lalu 3 orang. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi. Nah kemudian kita juga ada program YouCare. Ini yang kita laksanakan rutin setiap bulan Ramadan. Kita dari teman-teman penyandang disabilitas di grup kami, di tim kami ini berbagi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kurang beruntung. Kita membagikan biasanya paket-paket bahan makanan. Dan yang sekarang sudah berjalan rutin dengan Poltek Kesas adalah inklusi English Class ini yang dilaksanakan secara online. Setiap hari Rabu, nanti malam berarti ya jadwalnya, jadi teman-teman silahkan bergabung juga. Sebetulnya ini juga untuk mewadahi aspirasi atau keinginan teman-teman untuk belajar, karena memang mohon maaf sahabat-sahabat penyandang disabilitas ini memang punya berbagai keterbatasan ya terutama dalam hal belajar. Mobilitasnya juga agak sulit sehingga memang dengan media online ini alhamdulillah bisa terfasilitasi dengan cukup baik. Jadi saya mungkin ingin berpesan bahwa peduli sampah ini adalah bagian dari kepedulian terhadap diri dan lingkungan. Jadi kita melakukan sekecil apapun, insya Allah pasti ada kontribusinya ya untuk masyarakat, untuk lingkungan, daripada kita tidak melakukan apa-apa dan hanya menjadi penonton. Jadi ya kita save earth with heart, ya kita selamatkan bumi dengan hati kita, dengan cinta kita supaya bisa dirasakan oleh semuanya. Oke. Oh ya, ini masih ada video kayaknya ya. Ini produk kita. Iya, jadi itulah prosesnya, dikumpulkan, kemudian dicuci, dicacah, dan inilah produk terbaru kami, kalender kerja, dan ini dijual ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, boleh cek Instagram kita @viewes untuk pembeliannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mendukung kelangsungan kegiatan kami di masa-masa yang akan datang. Ya, ini kontak kita dan mari selamatkan lingkungan, mari kita berperan dalam menyelamatkan bumi kita dan mendukung pemberdayaan disabilitas melalui Viewes. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Boleh dicatat juga alamat-alamat ini, barangkali nanti suatu saat memerlukan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Ibu Dia
atas insight barunya ya mungkin Ibu ya. Karena ternyata hal yang selama ini mungkin kita sepelekan ya Bu ya berdampak besar. Hal itu mencakup dampak positif maupun negatif ya bagi sebagian kelompok. Dan maka dari itu mulai dari sekarang untuk kontribusi dan perannya dalam menyelamatkan bumi kita tercinta ini. Mungkin langsung saja ke sesi berikutnya ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin ini sesi yang ditunggu-tunggu bagi Bapak Ibu semuanya, yaitu sesi diskusi. Jika ada yang ditanyakan ataupun didiskusikan, untuk dipersilakan langsung raise hand saja. Ataupun jika memiliki kendala, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom komentar ataupun kolom chat dengan format nama ataupun asal instansi, dan pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya. Wah, untuk Pak Kuswara mungkin Pak, sudah di raise hand ya Pak ya? Boleh Pak, silahkan atas pertanyaannya. Udah dengar ya suara saya ya, Bu Moderator, Bu Sudah Pak. Mah ya. Kedengaran jelas Pak Kus, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Kuswara Bu Diah dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Oh iya, salam kenal Bapak. Ya, dari awal sampai selesai Ibu menyampaikan materi. Di situ juga sudah jelas ya Bu, ada tujuannya, ada peluang, tantangan, dan lain sebagainya. Kami hanya merespon apa yang disampaikan oleh Ibu. Yang pertama adalah kenapa barangnya itu spesifik dari klinik Bu. Padahal sebetulnya barang-barang seperti itu yang di luaran itu juga banyak. Di luaran banyak. Kenapa Ibu bekerja sama dengan klinik plastik-plastik ya yang sudah tidak terpakai atau mungkin barang bekas yang dipakai oleh klinik, baik itu mungkin botol dan lain sebagainya. Barang itu pun juga di luaran banyak, Bu. Iya, betul. Sebetulnya apa yang disampaikan Ibu itu mirip dengan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu adanya dengan bank sampah kalau nggak salah ya, Bu ya. Ya. Bank sampah ini prosesnya tidak seperti yang punya Ibu, karena di situ ada biaya untuk menampung masyarakat di sekitarnya untuk menjual sampah ini ke bank sampah. Nah, di situ bank sampah baru proses. Jadi setiap warga masyarakat itu mengumpulkan, mengklasifikasi sampah dari tadi disampaikan Ibu juga sudah ada 3 jenis sampah, yang plastik, yang organik dan lain sebagainya. Sehingga di situ masyarakat menjual sampah kepada bank sampah di sekitar lingkungan itu sudah ada wadahnya sendiri-sendiri. Sehingga bank sampah tidak mempunyai bank untuk jenis produk atau jenis barang itu sendiri-sendiri. Nah, itu yang dilakukan di masyarakat. Saya kebetulan di Jawa Tengah juga pernah memonitor yang namanya bank sampah. Proses kerjanya hampir sama dengan Ibu. Namun kalau di tempat Ibu, ini kelihatannya lebih cenderung menitik beratkan kepada limbah yang ada di klinik. Kan gitu. Sebetulnya klinik itu kan wilayahnya katakanlah di satu wilayah itu kan kemungkinan klinik ini terbatas, Bu. Sebetulnya sampah itu lebih tersebar, berserakan lah bahasa Sunda nama, berserakan di mana-mana, sehingga ini sebetulnya potensi peluang-peluang ini di mana kegiatan Ibu itu lebih cenderung kepada di daerah sekitar. Katakan Ibu punya kantor pusat ya, atau kantor lah. Di kantor pun juga di situ juga potensi banyak sampahnya. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, emang pengelolaan sampah ini itu masih masyarakat itu masih jarang, Bu, dan kurang. Sehingga saya berpesan kepada teman-teman khususnya melalui lembaga Ibu, ini emang satu model pengelolaan sampah yang cukup bagus. Karena sampah ini menjadi masalah problem besar, Bu. Mungkin Ibu bisa lihat ya di daerah, terutama daerah pariwisata Bali itu sampai sekarang itu kan sudah krisis dengan sampah, sehingga kalau tidak dikelola sedini mungkin ini akan mengakibatkan hal yang lain di luar dugaan tadi. Yang terakhir mungkin itu Ibu, kami tadi ada sedikit menyinggung masalah disabilitas. Tapi dari struktur organisasi di tempat Ibu itu hanya ada 1 orang yang disabilitasnya sebagai tadi itu bidang apa gitu loh. Nah, kalau kami
Kalau kami justru karena dilihat dari sisi kacamata sosial, Ibu kalau emang bicara masalah PMKS atau disabilitas ini lebih banyak memberdayakan mereka, Bu. Memberdayakan mereka sehingga di situ tujuannya itu ada dua. Yang pertama adalah pengelolaan sampah, yang ketiga itu juga membantu, yang kedua adalah membantu orang-orang disabilitas yang emang di situ dari konsep awal Ibu itu menyampaikan adalah menjadi banyaknya kekurangan atau banyaknya angka kerja ya, angkatan kerja disabilitas yang kurang. Sehingga konsep itu masuk ke dalam program kerja Ibu kan gitu Bu, konsepnya seperti itu. Iya Pak. Tadi baca kelihatannya kok hanya ada satu, terus kuotanya tiap tahun hanya 1 dan 2 lah. Konsep tujuan itu tadi kan jelas Ibu adanya latar belakang dari permasalahan ini adalah kurangnya atau banyaknya angkatan kerja yang khusus lagi adalah disabilitas. Kalau yang tidak disabilitas, is okay lah, pasti banyak Bu. Tapi disabilitas yang emang Ibu di situ terfokus kepada orang disabilitas. Itu saja Ibu dari Semarang, Kuswara Bu. Kebetulan kami juga penyuluh sosial media Bu ya. Sehingga kami ini juga punya satu tanggung jawab moral terhadap lingkungan kami, pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Sekian Ibu, terima kasih kepada Ibu Mulyati terutama ya sahabat kami ini yang setiap kali selalu ngabari kalau ada kegiatan-kegiatan webinar ini. Begitu Ibu Diah, kurang lebihnya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, silakan langsung dijawab saja. Baik, saya izin langsung menjawab ya. Jadi pertama terkait kenapa dari klinik. Jadi sebetulnya Pak, program kami ini tidak terbatas untuk klinik. Kenapa kita mulai dari klinik? Karena selain untuk mengumpulkan sampah, sebetulnya tujuan kami juga untuk menghimbau kepada dokter-dokternya yang berpraktek di klinik. Mungkin sebetulnya terutama teman-teman saya sendiri ya, sesama profesi dokter spesialis kulit dan kelamin, untuk ikut terbangun awareness-nya terkait sampah kemasan skincare ini. Karena kan kami yang istilahnya cukup banyak tadi ya berperan di dalam penumpukan sampah tersebut. Jadi kalau boleh saya ceritakan kembali bahwa sebetulnya selain sampah di klinik, kami juga menerima sampah yang perorangan. Jadi itu yang tadi saya cerita itu bisa dikirim langsung ke sekretariat kami atau boleh kalau mau dititip ke klinik yang ada shelter view box kami juga boleh. Tetapi kami juga cukup banyak menerima kiriman sampah yang dikirimkan langsung ke kami. Terus kami juga pernah beberapa kali bekerja sama dengan perguruan tinggi maupun dengan tempat-tempat lain yang mereka juga berkampanye untuk mengumpulkan sampah tersebut, kemudian didonasikan dan dikirim ke kami, Pak. Jadi memang kenapa berangkatnya dari klinik dulu, karena tadi selain ingin membangun awareness ke masyarakatnya dalam hal pengumpulan sampah, kami juga ingin mengajak teman-teman dokter sendiri juga untuk ikut peduli terhadap isu ini. Tetapi memang sampah tersebut tidak terbatas kita kumpulkan dari klinik, tetapi kami menerima dari manapun sebetulnya, siapapun yang mau menitipkan ke kami. Itu yang pertama. Dan terkait sampah, bank sampah itu di Bandung juga memang ada. Dan waktu awal-awal pembentukan BioWaste ini, sebelum saya bekerja sama dengan tim yang bisa mendaur ulang ini, kami juga sempat mendatangi bank-bank sampah. Hanya memang ya kendalanya itu Pak, jadi maksudnya ketika sampah itu dikumpulkan, kemudian kita tukarkan ke bank sampah, itu ternyata ya buat kami agak kurang sebanding lah dengan effort yang kami keluarkan ya ibaratnya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk ya udahlah kita kelola sendiri aja si sampah ini gitu. Jadi memang kami memang terima kasih banyak atas masukannya dan memang kami masih harus terus berinovasi dan membangun networking, membangun jejaring supaya ini memang bisa berjalan sesuai dengan yang kami harapkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait apa ya? Ada 3 kan ya? Yang kedua terkait apa Bu moderator ya? Terkait yang penyandang disabilitasnya ya? Penyandang disabilitas ya ini. Ya, terkait penyandang disabilitas di tim kami sebetulnya tidak hanya satu Pak. Jadi kami punya satu yang disabilitas netra itu low vision. Kemudian ada yang daksa itu 2. Kemudian ada yang cerebral palsy. Jadi kita yang daksa ada 3. Jadi kita punya 5 orang penyandang disabilitas untuk saat ini,
6 orang itu belum termasuk relawan kita yang ada di luar. Jadi bukan hanya 1 orang sebetulnya Pak, kalau dilihat komposisinya mungkin 50-50 sebetulnya, 50% banding 50% antara penyandang disabilitasnya dengan yang non-disabilitasnya. Kemudian, satu lagi tadi apa ya Bu Moderator? Pertanyaannya. Mungkin itu terakhir tadi Bu, mengenai kepengurusannya, kenapa penyandang disabilitas cuma 1 orang. Rasanya ada 3 tadi ya, saya lupa. Aduh, apakah maaf. ada pertanyaan tadi Bapak, Pak Kuswara, konfirmasinya untuk pertanyaan tadi terakhir apa ya Pak? Saya ada yang takut ada yang terlewat ya, atau memang itu? Ya mungkin sementara udah, itu ya. Udah, sementara ya, itu jelas aja dulu. Ya. Jelas ya. Bu ya. Ya baik Pak. Jadi Jadi pada prinsipnya terima kasih banyak atas saran-saran Bapak, atas masukan-masukannya dan apa ya tadi maksudnya informasinya juga dengan mungkin apa yang Bu, kalau dari masyarakat itu apakah masyarakat menjual ke tempat Ibu atau mungkin Ibu pun juga kerjasama dengan klinik itu posisinya barangnya gratis atau emang ada uang keluar untuk pembayaran barang bekasnya itu mungkin Bu. Ya, jadi kalau untuk yang sampai saat ini kami memang tidak membayarkan apa-apa Pak. Jadi maksudnya gini, dari klinik, jadi biasanya kontribusinya, nah satu lagi nih, kalau dari klinik itu memang nanti kontribusinya atau kerjasamanya dari klinik itu biasanya klinik akan memberikan bukan dalam bentuk rupiah tetapi potongan harga. Misalkan kayak misalkan gini, kalau mereka mengumpulkan 10 kemasan nanti akan diberikan diskon untuk perawatan atau diskon untuk pembelian produk. Jadi memang salah keuntungan yang lain bekerja sama dengan klinik adalah hal tersebut. Nah, kalau terkait yang sampah langsung yang dikirimkan dari masyarakat ke kami, memang belum terlalu banyak dan untuk saat ini sih mereka masih dengan sukarela sih mengirimkan itu gitu ya. Tapi memang sempat kepikiran juga tuh waktu itu ngobrol-ngobrol sama Bu Mul ya. Bu Mul kayaknya seru juga nih kalau ibu-ibu ngumpulin ke kita lalu ditukar dengan sembako misalkan gitu ya. Tetapi memang terus terang untuk saat ini kami masih ada keterbatasan atau kendala dalam hal pendanaan Pak. Tapi mudah-mudahan insya Allah sih konsep tersebut sudah ada dalam rancangan kami dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Mungkin tidak dalam bentuk rupiah, karena kalau kayak ke bank sampah itu juga waktu itu saya pernah nitip ya, 2 kilo, banyak lah pokoknya sekarungan, setengah karungan gitu, dan di harganya itu hanya 2.000. Boleh saran Bu Dia, lebih baik kita ada sedikit penghargaan ya bagi mereka. Karena mereka konsepnya kalau misalkan tidak katakanlah gratis, kadang-kadang juga konsepnya itu tidak punya rasa tanggung jawab. Tapi kalau ada nilai ekonomisnya, karena tidak mau dari nanti setelah produk terakhir dari kelompok atau tim Ibu itu kan jelas barang bekas ini kan menjadi nilai ekonomis toh Bu. Nah, betul. Di situ kalau menurut saya kurang fair, artinya dari bahan baku dan penjualan kan tidak imbang. Nah, kalau saya ya di Semarang itu ada subnya, ada bank sampah utama, bank sampah per RW, per RT, sehingga di situ ada kontribusi dari masyarakat berlomba untuk bisa memperbanyak sampah-sampah. Sehingga kalau tidak ada indikasi ekonominya biasanya masyarakat ya udahlah buang seenaknya. Ini mau memberikan motivasi aja Bu Dia. Betul. Ya setuju Pak. Jadi memang sudah masuk di dalam rancangan konsep kami. Makanya kenapa tadi ya bekerja sama dengan klinik itu paling tidak mereka mendapatkan keuntungan dari yang walaupun tidak dalam bentuk uang ya, kembali lagi tidak dalam bentuk uang, tetapi itu ada nilainya gitu ya. Nah memang walaupun kita menjual produk ini, terus terang ini memang masih dalam kita juga masih terus belajar Pak, karena biaya dalam produksi itu ternyata cukup besar dan maksudnya sampai saat ini memang terus terang belum seimbang antara kalau tadi Bapak bilang tidak fair, saya paham sekali sih, tetapi pada kenyataannya sampai hari ini masih belum seimbang antara pendapatan yang kami peroleh dari penjualan produk dibandingkan dengan pengeluaran yang sudah dikeluarkan oleh yayasan. Tetapi mohon doanya Pak, mudah-mudahan kita bisa mendapat skema terbaik sehingga bisa menguntungkan semua pihak ya, baik itu pihak donatur sampahnya maupun dari pihak tim kami dan bisa tercapai semua cita-citanya. Terima kasih banyak Pak Kus atas masukannya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu suara. Sudah terjawab mungkin ya Pak ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Lalu selanjutnya ada Pak Budi Sulis.
Silakan Pak. Pertanyaannya mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Waalaikumsalam. Pak. Mohon izin saya mengikutinya sambil di jalan, Ji. Tadi saya sekilas, mohon maaf tidak ikut full materinya, tapi ada hal yang mau saya mungkin duplikasi. Yang pertama, untuk membuat beauty waste ini, rentang waktunya ngerintisnya berapa lama, Ji? Kira-kira jika kita kemudian melakukan hal yang sama, koordinasi dengan teman-teman disabilitas, kemudian memberdayakan masyarakat yang kira-kira memang jadi PM-nya Dinsos, itu orang-orang itu membutuhkan waktu berapa lama hasil yang sudah dilakukan itu, sehingga sampai sekarang muncul produknya. Terus yang kedua, untuk mengolah sampah yang kemudian bisa jadi produk yang tadi bisa dijual, ada nilai ekonomisnya tadi, itu alat yang dibutuhkan kira-kira butuh modal berapa, Nji, untuk jika kita kemudian menduplikasi mirip gitu, cuman kita lakukan di Jepara. Oh iya, saya Budi dari Dinsos Kabupaten Jepara. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Budi. Sudah ditangkap ya Bu ya atas pertanyaannya Ya. Bu ya? Ya, baik. Oke. Terima kasih Pak Budi dari Dinsos Jepara, salam kenal. Saya Popi. Popi, dihapus Petosari panggilannya Popi. Saya juga aslinya dari Jawa Pak, dari orang Madiun saya sebetulnya, tapi sudah lama merantau ke Jawa Barat. Ya mungkin sebetulnya kalau terkait berapa lama Pak, terus terang kalau kami sendiri di sini memang agak lambat ya. Itu sebetulnya lebih karena kendalanya utamanya sih mungkin dalam hal pendanaan ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita memang ada link yang tepat, ada jejaring yang tepat, saya rasa saya sendiri ketika menggagas konsep itu dan kemudian sudah mulai berjalan, itu ya hitungannya hanya beberapa bulan sih, mungkin sampai ketemu mitra-mitra itu mungkin kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah mungkin kalau misalkan senang sekali sih sebetulnya kalau misalkan berkenan dari Dinsos Jepara mau mau mengadop program ini untuk dilaksanakan bersama-sama, dengan senang hati. Saya senang sekali Pak, karena hal-hal seperti ini sebetulnya yang diharapkan oleh tim kami ya. Jadi harapannya kita tidak bergerak sendiri, tetapi nanti ada pihak-pihak yang lain yang memiliki kepedulian yang sama dan mau bersama-sama menggerakkan menjalankan isu ini. Jadi kalau saya boleh bilang sih kurang lebih itu ya Pak ya. Cuma memang kendala kami saat ini kan terkait mesin tadi ya. Jadi mesin yang kami operasikan saat ini bekerja sama dengan pihak ketiga memang kapasitasnya masih kapasitas kecil. Jadi itu harganya kurang lebih di sekitar 25 atau 30 Pak. Tetapi kalau misalkan mau dengan kapasitas yang lebih besar, itu sebetulnya si mesin-mesin itu bisa kita rakit. Jadi itu mungkin kisarannya kalau dengan kapasitas 2 kali lebih besar, bisa di sekitar 50 atau 75, tapi itu belum termasuk mesin untuk melting, untuk penghancuran dan untuk pencetaknya. Jadi dan belum biaya operasional ya Pak ya, seperti listrik dan segala macam. Ya mungkin kalau sebentar ya, kalau saya coba cek di RAB kami, itu mungkin di kisarannya dengan operasional dan segala macam ya sekitar 100 sampai 150 lah Pak, gitu ya. Tetapi yang kalau boleh saya titip, yang penting sekali kita harus perhatikan sebetulnya bukan hanya masalah pengadaan mesinnya, tetapi SDM-nya ini yang harus kita bina dari awal. Itu duluan sih mungkin yang perlu waktunya agak panjang. Kalau saya sendiri di sini shortcut kebetulan Pak, karena teman-teman tim penyandang disabilitas yang ada di grup saya ini, saya udah kenal lama bertahun-tahun ya, jadi artinya saya sudah membina hubungan baik dengan mereka itu sudah sangat lama. Nah mungkin kalau di Bapak, kalau misalkan boleh saya saran, step awal adalah pembinaan SDM dulu gitu ya, di samping menyiapkan infrastruktur yang lain-lain, karena menjaga kontinuitas dan ritme kerja bersama-sama mereka ini juga merupakan satu tantangan tersendiri yang harus kita bina. Tetapi saya yakin sih kalau dari teman-teman di Dinsos memang pasti udah terbiasa ya sebetulnya berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman. Nah, kemudian tahap berikutnya setelah menyiapkan SDM, menyiapkan tools, kita bisa mulai bergerak melakukan edukasi. Jadi kalau tools atau yang besar itu mas sambil jalan, kalau saya Pak, jadi jalan aja dulu gitu ya, modalnya memang modal nekat, jalan aja dulu
edukasi dulu, sosialisasi dulu. Yang penting punya tim gitu ya, punya SDM dulu lah, itu yang paling penting. Kalau misalkan memerlukan untuk diskusi lebih lanjut, Bapak nanti boleh, mohon maaf sekali, nanti mungkin bisa nomor saya mungkin bisa saya tulis di chat mungkin ya Pak ya, jadi Bapak bisa copy dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Seperti itu ya Pak ya. Saya tulis di chat ya Pak ya, non sewu nggih. Nanti Bapak boleh menghubungi saya nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak. Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya, telah terjawab ya Pak ya. Dan dikasih bonus Ibu nomor Ibu Diah ya Bu ya, untuk konsultasi lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Ya, silakan. Baik. Iya. Lanjut, apakah dari Bapak Ibu semuanya ada yang ingin bertanya lagi mengenai BWIS yang didirikan oleh Yayasan Inovasi Berdaya oleh Ibu Diah Puspasari? Dari adik-adik mungkin belum ada? Iya, dari mahasiswa sekalian mungkin ada. Berarti Ibu, kalau saya boleh bertanya, untuk keseluruhan pengurus maupun anggota itu terhitung nggak sih Bu di dalam yayasan tersebut yang menggerakkan BWIS ini? Jadi sebetulnya kita selain tim yang ada di internal pengurus, kita punya anak-anak muda juga sebetulnya yang tergabung dalam, kita menyebutnya BewBuddy. Jadi BewBuddy ini adalah mitra kita untuk melakukan kampanye. Nah, ini sebetulnya program ini diluncurkan tahun lalu. Nah, tahun ini kita belum step kembali, tetapi pada prinsipnya cukup banyak juga sih teman relawan anak-anak muda ya yang membantu kita di dalam hal kampanye. Makanya mungkin salah satu yang nanti bisa dikerjasamakan dengan Poltekkes sebetulnya adalah hal ini ya, menjadi tim edukator atau BewBuddy kami untuk ikut menggerakkan atau untuk ikut memotivasi teman-teman di luar sana berpartisipasi di program ini. Oh, berarti mengikut sertakan partisipasi dari generasi muda juga, Bu ya? Betul. Gitu. Dan juga tadi Ibu menjelaskan mengenai kenapa alasan mengangkat pengelolaan sampah di bidang kosmetik. Seperti yang tadi meningkatnya sampah kosmetik pada saat pandemi ya Ibu ya? Ya. Lalu mengapa harus sampah kosmetik Ibu? Maksudnya kenapa harus sampah-sampah kosmetik ataupun skincare yang didaur ulang ataupun dikelola sampahnya? Apakah nantinya bakal ada perluasan pengelolaan daur ulang sampah lainnya ataupun sampah kosmetik itu lebih mudah didaur ulang atau seperti apa? Ya sebenarnya berangkatnya tadi yang saya sampaikan ya, latar belakang utamanya adalah karena profesi saya adalah seorang dokter spesialis kulit ya, yang hari-harinya kami sebagai dokter kulit itu banyak meresepkan produk-produk sampah kosmetik kan gitu. Itu sih sebetulnya alasan utamanya. Jadi bukan karena lebih mudah didaur ulang, justru ini termasuk yang sulit nih si sampah kemasan kosmetik ini, termasuk yang karena dia bahannya itu keras dan kemudian agak sulit dihancurkan juga ya, jadi dicacah sulit, kemudian dipecah atau digergaji juga susah gitu ya. Jadi sebetulnya kalau disebut mudah, enggak, jauh lebih mudah pasti plastik yang lebih tipis ya, lebih tipis dari misalkan dari kemasan makanan gitu. Tetapi concern dari kami sebetulnya adalah karena terkait yaitu karena pekerjaan hari-hari saya yang melihat banyaknya sampah yang dikeluarkan oleh klinik dan peminat kosmetik. Peminat kosmetik itu sekarang kalau dilihat range-nya makin luas. Kalau dulu orang yang menggunakan skincare itu mungkin di kisaran usia 20-30 ya, tetapi sekarang ternyata mulai dari usia bayi sekalipun itu ibu-ibunya tuh sudah mulai menggunakan ke anaknya tuh kosmetik sebetulnya kan, mulai dari shampoo, kemudian moisturizer, kemudian apalagi sih kayak misalkan sunscreen, body wash gitu kan ya. Jadi ternyata rentang minat terhadap kosmetik itu makin melebar. Anak-anak remaja sekarang udah mulai banyak juga menggunakan. Jadi memang kebayangnya sekian tahun ke depan timbunannya akan semakin banyak gitu. Gitu sih. Iya Bu ya, dan alasan karena produk itu susah dan jarang yang ada mengelolanya Bu ya, mungkin ya. Ya, dan ya kalau kita lihat kan yang mengolah sampah misalkan kayak bekas air mineral, bekas makanan itu sudah cukup banyak ya. Jadi ya kita mengambil yang lain dulu gitu ya. Kalau ditanya ke depannya akan seperti apa,
Intinya sih kami mau coba fokus dulu di sini karena ini pun sebetulnya belum tergarap dengan optimal gitu. Nanti perkara misalkan nanti akan melebar ke sampah yang lain, terus terang untuk saat ini kita masih pengen fokus di sini dulu sih sebetulnya. Gitu. Oh, iya benar-benar sih Bu. Mungkin kalau misalkan pertanyaan terakhir dari saya mungkin ya Bu ya, perwakilan dari Ibu dan Bapak Bu moderator juga. sedikit Pak ya. Oh iya Bapak silakan Pak. Itu Bu Dia saya mau tanya aja, apakah yayasan Ibu itu baru berdiri di Bandung aja ya Bu ya? Mungkin bisa di apa di Semarang atau tadi dari Pak Budi Sulis di Jepara dan lain sebagainya. Mungkin Ibu bisa mengembangkan sayap ya Bu ya, karena juga tadi disampaikan skincare ini emang juga di Semarang saya kira ini menjadi tempat yang produk yang banyak juga sampah ini sehingga ini juga bisa diadopsi yayasan di Semarang gitu Bu. Kalau bisa ataupun mungkin Ibu bisakah di Semarang untuk mendirikan yayasan seperti itu? Itu aja Bu tambahannya Bu. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih. Memang untuk saat ini base kami masih di Bandung, Pak, tetapi sekiranya ada apa ya istilahnya ada yang berniat baik untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan kita, kemudian ikut mengembangkan ini di daerah-daerah lain, tentu dengan senang hati karena memang pada kenyataannya juga sampah ini memang bukan hanya di Bandung gitu ya. Makanya kenapa kami juga cukup banyak menerima titipan dari luar-luar kota Bandung ya, bahkan Badan dari luar hukumnya pulau. apa Bu Dia? Badan hukumnya apa? Yayasan, Pak. Yayasan. Iya, yayasan. Jadi memang baru berdiri belakangan. Jadi gerakannya udah jalan duluan, yayasannya belakangan karena ya memang berbagai pertimbangan ya Pak ya. Tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah resmi dan memang kalau misalkan kembali lagi misalkan ada di luar sana ada yang berniat untuk berjejaring atau berkolaborasi dengan kami, tentu kami akan sangat dengan senang hati gitu ya. Makanya ya itu saat ini titipan sampah kami juga sebetulnya bukan hanya dari kota Bandung, tetapi bahkan ada dari luar pulau sih Pak gitu ya. Jadi memang cita-citanya sih memang pengen juga sih mengadop ini kemudian dititipkan ke kota-kota lain gitu. Kan bank sampah ini juga bisa dijadikan seperti nanti berkembangnya bisa jadi yayasan Bu. Mereka juga sudah apa yang dilakukan oleh Ibu prinsipnya hampir sama kan, cuman belum menjangkau ke klinik-klinik yang sekiranya ini menjadi potensi yang cukup baik ke depannya gitu Bu. Jadi bank sampah ini akan dijadikan satu wadah atau dibentuk yayasan karena bank sampah kan secara legalitasnya kan tidak ada, badan hukumnya tidak ada. Nah, kalau yayasan di situ kan ada tambahan-tambahan apapun juga karena berbadan hukum akan lebih mempermudah gitu loh Bu. Itu aja Bu. Iya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak masukannya ya Pak. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya Pak Kuswara. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan saran, boleh langsung raise hand saja, ataupun jika memiliki kendala boleh tulis di kolom chat, biar nanti saya bantu bacakan. Ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Dari Bu Mul mungkin ada yang mau disampaikan sebagai bagian dari kita juga, Bu Mul? Baik dokter, Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Maaf nih. Jadi ya teman-teman sekalian, terima kasih terutama kepada Bu Dr. Poppy ya yang di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu buat berbagi ilmu kepada kita semua. Pada intinya alhamdulillah saya diajak oleh Dr. Poppy untuk bergabung dan saya sangat senang sekali di dalam yayasan tersebut karena saya melihat yayasan tersebut benar-benar banyak sekali manfaatnya. Di samping kita bisa menjaga lingkungan supaya lebih terjaga, memanfaatkan sampah yang bekas kemasan kosmetik menjadi lebih bermanfaat. Yang utama adalah bagaimana kita bisa memberdayakan para penyandang disabilitas itu. Saya melihat bagaimana semangat para disabilitas itu untuk berkarya. Walaupun mungkin selalu secara dibandingkan materi ya dokter ya, saat ini belum sebanding lah apa yang dengan diusahakan, dengan tenaga, perjuangannya. Tapi ini merupakan perjuangan kita bersama. Oleh karena itu, kalau bukan kita mau siapa lagi? Jadi kalau teman-teman ada ingin ikut berpartisipasi, memberikan maksud apresiasi kepada teman-teman yang sudah membuat produk, mangga dipersilahkan. Harganya nggak terlalu mahal kok. Maksudnya supaya kita tidak melihat
secara produknya saja, tapi bagaimana perjuangan dari yayasan termasuk teman-teman disabilitas dalam membuat produk tersebut sehingga dia bisa berdaya, memiliki penghasilan sendiri, memiliki aktivitas dan mengisi kehidupan sehari-harinya. Barangkali itu saja, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Mul. Saya main samber aja ini. Bu Mul, terima kasih banyak. Ini juga Bu Mul nih, alhamdulillah Bapak Ibu semua ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan kami, termasuk juga memfasilitasi keinginan teman-teman untuk belajar bahasa Inggris bersama teman-teman dari Poltekkes ya. Jadi seru sih. Jadi senang sekali juga kita jadi akhirnya jadi banyak teman ya dengan berada di komunitas seperti ini tuh. Kalau saya merasanya dari kenapa saya betah nih betah jadi volunteer dari tahun 90-an udah mulai jadi volunteer ya sampai sekarang. Waduh, udah berapa tahun tuh. Tapi betah gitu karena banyak dapat kenalan baru, teman baru nih, termasuk jadi kenal tuh sama Pak Kuswara yang di Semarang, Pak Budi yang di Jepara. Kalau bukan karena melalui yayasan dan komunitas seperti ini ya mungkin tidak akan bertemu gitu. Jadi menyenangkan sih kalau buat saya menjadi volunteer dan beraktivitas di komunitas maupun organisasi sosial. Terima kasih banyak Bu Mul. Sama-sama, Dok. Iya, terima kasih banyak ya Bu Mul atas insight barunya. Lalu Ibu kalau misalkan untuk saya memberi saran atau bertanya ini, kalau misalkan untuk tadi yang Ibu sebutkan, mungkin yang Ibu singgung juga sebagian dari mitra mungkin Bu, itu mungkin apakah ada kalau bermitra dalam mitranya itu dari perusahaannya itu membeli sebagian produk seperti itu Bu, dari yayasan ini. Jika tidak, mungkin bisa itu Bu bermitra dengan memperjual barang yang dihasilkan dari sampah. Jadi kan kelihatan itu Bu ya, dari hasil sampahnya, kemudian didaur ulang, pengolahan sampahnya, dan dijadikan produk yang bernilai ekonomis. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, betul. Jadi memang selain dari ini, selain menyediakan bahan baku, kita juga ikut membantu kita dalam hal tadi ya, penjualan produk juga. Nah, memang keunikan dari proses pembuatan ya, jadi proses pengumpulan sampah maupun penjualan produk ini kan karena yang kita jual ini kan bukan hanya sekedar produk ya sebetulnya. Jadi sebenarnya yang kita jual ini adalah konsep gitu ya. Jadi makanya kenapa memang tidak semudah orang kayak jualan jam aja gitu kan. Kalau kita lihat misalkan jam banyak yang jauh lebih murah. Kemudian di pasaran tuh banyak lah yang beredar berbagai merek mulai dari harga paling murah sampai yang paling mahal. Tetapi story di balik jamnya itu sih sebetulnya yang tanda kutip kita jual ya. Jadi memang tantangannya juga ada di situ sebetulnya ketika kita menitipkan produk ini kepada siapapun yang bersangkutan akan lebih baik, tentu akan lebih pas kalau memahami konsep dari produk tersebut. Jadi memang cukup banyak sih tantangannya di dalam hal ini, tetapi sejauh ini sih mitra-mitra kita ini sangat support dalam hal baik itu dalam pengumpulan maupun dalam hal sosialisasi terkait sampah maupun produknya gitu sih. Tapi memang challenge banget sih terus terang ya Bill ya gitu. Jadi memang makanya kita memerlukan selebgram nih. Barangkali dari Poltekkes ada selebgram yang bisa membantu kita untuk tanda kutip memasarkan dan menyampaikan pesan yang kita jual lewat produk ini dengan senang hati. Iya, Bill. Iya, karena pemasaran sangat penting ya, Bu ya. Biar orang-orang mengetahui adanya produk di Yayasan Inklusi Berdaya ini. Boleh, Dok. Nanti saya cari mahasiswa yang bisa jadi selebgramnya. Tuh kan, benar. Terima kasih banyak, Bu. Siap-siap. Salah satunya Nabila. Nabila itu hebat loh, Dok. Itu yang moderator kita hari ini. Boleh. Siap. Nanti kita saling kontak lagi ya, insya Allah ya. Setelah ini. Boleh. Untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang masih ingin bertanya atau memberikan saran? Karena jarang sekali memiliki kesempatan bisa ngobrol atau berdiskusi dengan Ibu Dr. Diah di tengah kesibukannya. Oke, baik. Mungkin sepertinya tidak ada lagi yang pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ya Bu ya. Dan berhubung kita juga sudah sampai pada penghujung acara webinar pada pagi hari ini. Pengen ngelamar aja Bu moderator. Cuma Bapak
persiapan pensiun pengen ngelamar kerjasaan ibu. Aduh. Saya Nanti lewat Bu tersanjung ini, Mulyati Pak. ya, lewat Bu Mulyati ya Bu ya, lewat Bu Iya, Mulyati. monggo, silakan Pak, silakan. Dia Pak Koswara jadi distributor ya nanti di wilayah Semarang. Baik, sebelum saya tutup, mungkin dari Ibu dia sendiri mungkin untuk memberikan closing statement-nya Ibu untuk di penghujung acara. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Closing statement apa ya? Mungkin sedikit saja. Ini yang sering saya ulang-ulang sih sebetulnya di setiap kesempatan dan mungkin tadi sempat saya mention berkali-kali juga ya. Jadi ayolah mari kita bersama-sama berbuat gitu. Karena berbuat kebaikan sekecil apapun, karena kadang-kadang kita menganggap apa yang kita lakukan itu remeh ya, tidak berarti apa-apa, tetapi bisa jadi sesuatu yang kecil itu ternyata manfaatnya sangat besar untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mencoba untuk lebih banyak lagi melihat keluar, kemudian lebih peduli terhadap lingkungan, apa-apa yang bisa kita kerjakan. Jadi nggak usah khawatir, walaupun kelihatannya kecil, tetapi sekecil apapun langkah itu tidak akan menjadi besar kalau tidak ada yang mengambil bagian yang kecil itu, gitu ya. Dan mari kita sama-sama berupaya menyelamatkan lingkungan dengan kepedulian kita dan dengan hati kita. Save Earth with Heart. Baik, give applause untuk Ibu Dia. Terima kasih Ibu atas penyampaian materi dan closing statement-nya. Untuk itu, karena telah memasuki sesi akhir, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu semuanya atas kehadirannya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Dia atas ilmu yang telah diberikan ya Bu ya. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada salah-salah kata, pada Allah saya mohon ampun. Saya Nisrina Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita nggak ada foto bersama nih. Oh iya nih Serina, foto dulu. Boleh Ibu di saya screenshot dulu Ibu ya untuk semuanya. Silakan Ibu Bapak untuk open kamera. Silakan Ibu Bapak bagi yang berkenan untuk menghidupkan kameranya mungkin. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Salam kenal semuanya, salam sehat. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama Pak. Baik, sudah Ibu? Oh sudah? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Hatur nuhun Dok, hatur nuhun Nisrina, hatur nuhun semuanya. Terima kasih Salam Nabila dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai ketemu Ibu Bapak dengan webinar yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.